Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widyastri dengan NIM 22579.002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas tugas ketujuh, yaitu digitalisasi pertanian dan keamanan pangan di negara-negara BRICS. Nah, kita masuk pada pendahuluan, yaitu digitalisasi dalam sektor pertanian menjadi semakin krusial dalam menghadapi tantangan global terkait keamanan pangan, khususnya di negara-negara BRICS seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, yang berperan strategis sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia. Nah, kemajuan teknologi digital seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan dan analisis data besar memberikan dampak signifikan pada produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, serta optimasi penggunaan sumber daya. Nah, di tengah pertumbuhan populasi yang pesat dan dampak perubahan iklim, transformasi digital di sektor pertanian menjadi instrumen vital bagi negara-negara BRICS untuk menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Meski demikian, penerapan teknologi ini masih menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang terbatas, kesenjangan digital, serta hambatan ekonomi dan sosial yang berbeda di setiap negara BRICS. Selanjutnya ada permasalahan yang pertama, bagaimana pengaruh digitalisasi di sektor pertanian terhadap peningkatan produktivitas dan keamanan pangan di negara-negara BRICS. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi negara-negara BRICS dalam menerapkan teknologi digital pada sektor pertanian. Dan yang ketiga, ada bagaimana upaya negara-negara BRICS dalam mengatasi hambatan infrastruktur dan kesenjangan digital untuk mempercepat digitalisasi di sektor pertanian. Kita masuk pada tinjauan pustaka. Yang pertama ada digitalisasi di sektor pertanian. Nah, digitalisasi pertanian adalah penerapan teknologi digital seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan dan data analitik dalam sistem pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, teknologi ini memungkinkan petani untuk mengakses informasi real-time tentang kondisi cuaca, kelembapan tanah, dan kebutuhan nutrisi tanaman, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat. Nah, menurut penelitian oleh Wolfert et al. Pada tahun 2017, digitalisasi pertanian memiliki potensi besar dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk, sehingga meningkatkan hasil panen dan mengurangi dampak lingkungan. Negara-negara BRICS dengan latar belakang ekonomi yang berkembang pesat dan sektor pertanian yang luas memiliki kesempatan besar untuk memanfaatkan teknologi ini demi ketahanan pangan. Namun, penerapan teknologi ini membutuhkan kesiapan infrastruktur digital dan dukungan dari kebijakan pemerintah yang mendorong inovasi di sektor pertanian. Yang kedua ada keamanan pangan dalam perspektif negara-negara BRICS. Nah, keamanan pangan menjadi isu penting bagi negara-negara BRICS karena pertumbuhan penduduk dan tantangan global seperti perubahan iklim yang mengancam produktivitas pertanian. Menurut Food and Agriculture Organisasi, keamanan pangan tidak hanya mencangkup ketersediaan pangan tetapi juga aksesibilitas, keterjangkauan, dan stabilitas dalam jangka panjang. Nah, negara-negara BRICS memainkan peran strategi dalam sistem pangan global karena sebagian besar dari mereka merupakan eksportir utama komoditas pangan dunia. Sebagai contoh, Brasil adalah produsen utama kedelai dan daging sapi, sementara Tiongkok dan India memimpin dalam produksi gandum dan beras. Nah, peneliti yang dilakukan oleh Swinen dan Kuipers pada tahun 2020 menekankan bahwa ketahanan pangan di negara-negara ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan produktivitas melalui teknologi dan perbaikan akses pangan untuk masyarakat rentan. Yang ketiga ada faktor-faktor pendukung dan penghambat digitalisasi di sektor pertanian. Nah, digitalisasi pertanian di negara-negara BRICS dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang mendukung maupun yang menghambat. Nah, penelitian oleh Ross
pada tahun 2018 mengidentifikasi bahwa infrastruktur telekomunikasi, kesiapan sumber manusia, dan dukungan kebijakan adalah beberapa faktor penting untuk menentukan kesuksesan digitalisasi pertanian. Di sisi lain terdapat hambatan seperti kurangnya akses terhadap teknologi di pedesaan, keterbatasan pembiayaan, serta rendahnya literasi digital di kalangan petani. Selanjutnya ada implikasi digitalisasi pertanian terhadap keamanan pangan. Nah, digitalisasi pertanian berpotensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan negara-negara BRICS dengan cara meningkatkan efisiensi produk pangan, memperbaiki distribusi, dan mengurangi pemborosan. Nah, menurut penelitian dilakukan oleh People, pada tahun 2020, pemanfaatan teknologi digital dapat memperbaiki sistem rantai pasokan pangan, sehingga mampu meminimalkan kerugian pasca panen dan memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Nah, di negara-negara BRICS, di mata tantangan terhadap ketahanan pangan sangat tinggi. Nah, digitalisasi dapat menjadi solusi yang efektif jika diterapkan secara menyeluruh dan inklusif. Namun, dampak positif ini hanya dapat dicapai jika terdapat sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mengembangkan teknologi yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, kita masuk pada pembahasan. Yang pertama ada pengaruh digitalisasi terhadap peningkatan produktivitas dan keamanan pangan di negara-negara BRICS. Nah, digitalisasi di sektor pertanian terbukti memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan pada akhirnya keamanan pangan. Nah, teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan dan analisis data besar memungkinkan petani untuk memantau kondisi tanaman, kelembapan tanah, dan cuaca secara real time. Nah, penelitian oleh Wolfert pada tahun 2017 menunjukkan bahwa teknologi ini dapat membantu dalam pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien sehingga meningkatkan hasil panen dan mengurangi ketergantungan pada input eksternal seperti air dan pupuk. Nah, negara-negara BRICS yang memiliki peran sentral dalam produksi pangan dunia dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka guna memenuhi kebutuhan populasi domestik dan pasar internasional. Sebagai contoh, di Brasil dan India, sensor tanah dan sistem irigasi pintar telah diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan air dalam budidaya padi dan gandum, yang merupakan komoditas pangan penting bagi ketahanan pangan kedua negara tersebut. Yang kedua, ada tantangan utama dalam penerapan digitalisasi di sektor pertanian di negara-negara BRICS. Nah, meskipun digitalisasi menawarkan banyak manfaat, implementasinya di negara-negara BRICS masih menghadapi tantangan signifikan. Infrastruktur teknologi, keterbatasan akses terhadap jaringan internet di daerah pedesaan, serta rendahnya literasi digital di kalangan petani menjadi kendala utama dalam penerapan teknologi digital di sektor pertanian. Rawls mengidentifikasikan bahwa kesiapan infrastruktur telekomunikasi dan dukungan kebijakan pemerintah sangat penting untuk mengatasi kesenjangan digital di Brasil. Tantangan utama adalah keterbatasan akses jaringan di pedesaan yang menghambat penggunaan perangkat IoT oleh petani kecil. Nah, di sisi lain yang menghambat penggunaan perangkat IoT oleh petani kecil. Di sisi lain, Tiongkok yang memiliki infrastruktur digital lebih baik mengatasi tantangan ini melalui kebijakan proaktif yang mendukung adopsi teknologi digital di sektor petani. Di India, pemerintah memberikan subsidi dan pelatihan kepada petani untuk memfasilitasi penggunaan teknologi baru. Namun, meskipun adanya upaya dari pemerintah, tantangan terkait dengan kesenjangan ekonomi, geografis, dan sosial antar wilayah, perkotaan, dan pedesaan tetap menjadi hambatan utama yang perlu ditangani untuk mencapai transformasi digital yang menyeluruh di sektor pertanian di negara-negara BRICS. Yang terakhir, ada upaya negara-negara BRICS dalam mengatasi hambatan infrastruktur dan kesenjangan digital.
Dalam upaya mengatasi hambatan infrastruktur dan kesenjangan digital, negara-negara BRICS telah melakukan berbagai inisiatif yang didukung oleh kebijakan pemerintah dan sektor swasta. Nah, menekankan bahwa kebijakan yang proaktif sangat penting untuk mengembangkan infrastruktur digital dan meningkatkan kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi. Nah, di Tiongkok misalnya program Agrikultur 4.0 yang didukung pemerintah berinvestasi besar-besaran pada teknologi pertanian digital. Sementara India menyediakan skema pendanaan khusus bagi petani kecil agar mereka dapat mengakses teknologi baru. Nah, kebijakan pemerintah yang kuat ini berperan penting dalam mengatasi tantangan kesenjangan digital dan mempercepat adopsi teknologi di sektor pertanian. Di Afrika Selatan, pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk pengembangan pusat pelatihan pertanian digital yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan petani kecil dalam menggunakan teknologi digital. Sedangkan di Rusia, investasi pada infrastruktur jaringan dan satelit juga dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah pertanian terpencil. Upaya-upaya ini menunjukkan adanya komitmen negara-negara BRICS dalam mendukung transformasi digital yang dapat memperkuat ketahanan pangan jangka panjang. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu digitalisasi di sektor pertanian memiliki peran yang penting dalam mendukung keamanan pangan di negara-negara BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Nah, penggunaan teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, dan analisis data besar mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi sistem pertanian serta membantu dalam pengelolaan sumber daya yang lebih bijaksana. Meskipun digitalisasi menjanjikan banyak manfaat, implementasinya di negara-negara BRICS menghadapi tantangan terutama terkait infrastruktur, keterbatasan akses teknologi di daerah pedesaan, dan rendahnya literasi digital di kalangan petani. Dalam menghadapi tantangan ini, dukungan kebijakan pemerintah dan kolaborasi sektor swasta menjadi sangat penting. Nah, negara-negara BRICS telah berupaya mengatasi hambatan ini melalui berbagai inisiatif yang mendukung adopsi teknologi, peningkatan keterampilan petani, dan investasi pada infrastruktur digital. Nah, dengan langkah-langkah ini, digitalisasi pertanian memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan di negara-negara BRICS. Kita masuk pada saran yang pertama, ada peningkatan infrastruktur digital untuk meningkatkan infrastruktur terutama di wilayah pedesaan. Peningkatan jaringan internet dan akses telekomunikasi akan memungkinkan petani memanfaatkan teknologi digital dengan lebih optimal sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi dan keamanan pangan. Yang kedua, program pelatihan yang berfokus pada literasi teknologi perlu diperluas agar petani, khususnya petani kecil, dapat diadopsi dan memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Nah, pemerintah dan sektor swasta dapat berkolaborasi untuk menyediakan pelatihan berbasis kebutuhan lokal termasuk penggunaan IoT, perangkat sensor, dan sistem analisis data. Yang ketiga, ada kebijakan inklusif dan akses pembiayaan teknologi. Nah, pemerintah negara-negara BRICS perlu merumuskan kebijakan yang mendukung akses pembiayaan teknologi bagi petani kecil. Subsidi atau skema pendanaan khususnya dapat membantu petani yang memiliki keterbatasan finansial untuk memperoleh teknologi yang dibutuhkan. Yang terakhir, ada kolaborasi antar negara BRICS dalam pertukaran teknologi. Nah, negara-negara BRICS memiliki potensi untuk berbagai pengalaman dan pengetahuan terkait digitalisasi pertanian. Nah, kolaborasi antar negara BRICS dan dalam bentuk pertukaran teknologi, penelitian, dan praktek terbaik akan memperkuat inovasi di sektor pertanian dan menciptakan solusi yang lebih adaptif untuk menghadapi tantangan lokal dan global. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.